so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mimanizma selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Kalaman Dasar. Saya Nazwa Arfiani dari kelompok 3 dan ada teman saya yaitu Kak Novia Oktaviani dan Kak Imtinan. Di sini saya dan teman-teman ingin menjelaskan tentang metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Di sini kami akan membahas tentang pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah, membedakan metode ilmiah dan non-ilmiah, memahami metode ilmiah dan non-ilmiah, dan memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Saya akan menjelaskan pengertian metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Metode menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah juga merupakan rangkaian struktur kerja yang dapat dipisahkan. Lalu yang selanjutnya ada metode non-ilmiah, merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah, namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pendapat atau tanggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap besar, padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imtina dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah. Yang pertama, dalam metode ilmiah, pemecahan masalah dilakukan dengan secara sistematis dan biasanya digunakan oleh para ilmuwan. Sedangkan metode non-ilmiah hanya berdasarkan pendapat atau anggapan para ahli pikir atau penguasa yang dianggap benar. Lalu, metode ilmiah dapat memberikan bukti akan kebenaran suatu teori atau pernyataan, sedangkan metode non-ilmiah belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Pemecahan masalah pada metode ilmiah kebanyakan digunakan untuk ilmu pasti seperti ilmu alam dan teknologi. Sedangkan metode non-ilmiah digunakan ilmu sosial kemasyarakatan yang lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman. Bagaimana cara kerja penelitian ilmiah untuk memecahkan masalah kehidupan? Yaitu dengan menggunakan pendekatan metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu pendekatan sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan dalam memecahkan atau mencari jawaban atas masalah-masalah yang dihadapi dalam suatu penelitian. Semisal saat kita berjalan-jalan di sekeliling rumah kita menemukan adanya suatu lahan persawahan yang ditumbuhi oleh tanaman jagung. Saat diamati, ternyata ada perbedaan ketinggian dari tanaman jagung. Ada yang tumbuhnya pendek dan ada yang tumbuhnya cukup tinggi. Nah, dengan menggunakan metode ilmiah, kita nanti dapat menentukan atau menyimpulkan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perbedaan pertumbuhan dari tanaman jagung. Selanjutnya yaitu kita membuat kerangka eksperimen. Eksperimen dilakukan pada suatu lingkungan terbatas untuk mencegah terjadinya faktor-faktor lain yang mempengaruhi. 3 buah pot yang di dalamnya terdapat jenis tanah yang sama disediakan untuk menanam biji jagung. Pot diberi label yang berbeda dengan label A, B, dan C. Kemudian masing-masing pot ditanami dengan masing-masing biji jagung dengan jenis yang sama. Kemudian dilakukan pemberian pupuk pada masing-masing pot, di mana pupuk yang digunakan mengandung konsentrasi yang sama, namun berbeda jenis pupuknya. Yang pertama, pada pot A menggunakan jenis pupuk X, pada pot B menggunakan jenis pupuk Z, dan pada pot C tidak menggunakan perlakuan pupuk sama sekali, atau sebagai perlakuan kontrol. Selanjutnya, masing-masing pot disiram menggunakan air dengan volume yang sama, dan kemudian masing-masing pot juga diletakkan di bawah sinar matahari dengan tingkat intensitas cahaya matahari yang sama, agar nantinya pertumbuhan dapat seragam
dan menghindari faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhinya. Pada hari kesekian setelah penanaman, jagung sudah mulai mengalami tanda-tanda pertumbuhan, yang dicirikan dengan bertambah tingginya batang dan semakin lebatnya daun. Kemudian, langkah selanjutnya adalah melakukan pengukuran terhadap tinggi batang jagung menggunakan alat ukur standar. Bisa menggunakan alat mistar atau meteran yang memiliki satuan baku, di mana pengukuran dilakukan dari pangkal batang hingga ujung batang tanaman jagung. Data yang diperoleh dari hasil pengukuran kemudian disajikan dalam tabel pengukuran tinggi tanaman, di mana tinggi tanaman jagung pada pot A, B, dan C secara berurutan adalah setinggi 50 cm, 30 cm, dan 20 cm. Dapat diasumsikan bahwa ternyata ada perbedaan tinggi tanaman jagung pada pot dengan perlakuan pupuk yang berbeda-beda. Kemudian, langkah terakhir dari metode ilmiah adalah menarik kesimpulan dari hasil eksperimen. Menarik kesimpulan dari hasil eksperimen yaitu mengacu pada hipotesis yang sudah kita buat sebelumnya, di mana ada dua jenis hipotesis, yaitu hipotesis 0 dan hipotesis 1. Di mana hipotesis 0 tadi adalah jenis pupuk tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung, dan hipotesis 1 adalah jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Di mana pada penelitian yang telah dilakukan dan pengambilan data yang tadi telah disimpulkan, bahwa ternyata jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman jagung. Maka kesimpulannya adalah H1 diterima, sehingga memang jenis pupuk berpengaruh terhadap tinggi tanaman. Selain itu, perlakuan terbaik adalah pada pot A yang menggunakan jenis pupuk X. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah memahami metode ilmiah. Di sini ada observasi. Observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat. Selanjutnya, perencanaan penelitian, yaitu metode atau pendekatan yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dan menguji hipotesis. Selanjutnya, pengumpulan data. Eksperimen atau pengamatan yang relevan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan metode statistik atau alat analisis lainnya. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan analisis data, ambil kesimpulan yang logis dan objektif terkait dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, publikasi hasil. Bagikan temuan dan kesimpulan Anda melalui publikasi ilmiah atau presentasi di konferensi ilmiah. Selanjutnya yaitu langkah-langkah metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah yaitu ada observasi. Lakukan observasi terhadap fenomena yang menarik, seperti pengamatan informal atau pengalaman pribadi. Selanjutnya, pencarian informasi. Cari informasi dari berbagai sumber seperti buku, artikel, blog, atau pendapat orang lain yang relevan dengan topik. Selanjutnya, pendekatan personal. Gunakan pendekatan pribadi berdasarkan keyakinan, referensi, atau pengalaman sendiri untuk mengambil kesimpulan. Yang terakhir ada evaluasi subjektif. Evaluasi subjektif buat kesimpulan atau pendapat berdasarkan penelitian subjektif terhadap informasi yang ditemukan. Ilmuwan sains bekerja seperti detektif dalam hal mengamati, bertanya, melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti-bukti, lalu menyimpulkan. Cara kerja seperti ini disebut sebagai metode ilmiah. Metode ilmiah adalah cara atau pendekatan yang dipakai dalam penelitian suatu ilmu. Sebagai calon ilmuwan masa depan, kalian akan belajar menggunakan metode ilmiah. Sesungguhnya, langkah-langkah dalam metode ilmiah juga digunakan pada berbagai bidang pekerjaan. Jika waktu SD kalian melakukan percobaan yang telah dirancang guru kalian, maka di tingkat SMP, kalian sendiri yang akan merancang, melakukan percobaan dan melaporkan hasil percobaan dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk itu, mari kita pelajari tahapan-tahapan dalam metode ilmiah
berikut ini. Tahapan-tahapan dalam metode ilmiah tersebut dilakukan secara berurutan. Kalian perhatikan bagian berikut ini. Yang pertama, melakukan pengamatan atau observasi. Yang kedua, membuat hipotesis dan mengidentifikasi variabel. Yang ketiga, membuat rancangan percobaan. Yang keempat, melakukan eksperimen atau percobaan. 5. Mengumpulkan atau menyajikan data. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Untuk mempelajari metode ilmiah, kita akan bahas satu persatu. Mari kita mulai dengan tahapan yang pertama. Yang pertama, pengamatan dalam sains. Pada saat menciptakan suatu penemuan, ide para ilmuwan sains biasanya diilhami dari pengamatan yang mereka lakukan di lingkungan sekitarnya. Dari pengamatan mereka inilah muncul pertanyaan yang akan mereka teliti. Pertanyaan ini mereka uji dalam suatu penelitian. Inilah tahapan pertama dalam metode ilmiah. Pengamatan adalah hal-hal atau kejadian yang kalian ingat. Kita menggunakan kelima indera kita untuk mengamati. Bayangkan kalian sebagai seorang detektif yang memasuki tempat kejadian perkara setelah dilaporkan ada pencurian di rumah tetangga kalian. Kalian pasti akan menggunakan indera penglihatan kalian untuk mengamati keadaan di sana. Seperti keadaan pintu atau jendela, posisi barang-barang di ruangan, termasuk juga jejak kaki di lantai. Kalian juga bisa mengamati bau yang tercium di tempat tersebut, baik bau parfum yang tertinggal, atau bau kabel yang terbakar, bahkan bau masakan. Kalian juga bisa mewawancarai tetangga lain apabila mereka mendengarkan suara-suara yang tidak biasa dari rumah tersebut. Cobalah berlatih melakukan pengamatan dengan melakukan pengamatan dengan 5 indera di lingkungan sekitar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Oktaviani. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang memahami metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah sebagai dasar IPA merupakan suatu cara yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan suatu permasalahan, serta menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Metode ilmiah merupakan cara dalam memperoleh pengetahuan secara ilmiah dan juga menjadi bagian paling penting dalam mempelajari ilmu alamiah. Jadi, IPA berkembang dengan sangat pesatnya sejalan dengan sifat manusia yang mempunyai rasa ingin tahu atau yang juga selalu berkembang. Dengan sifat ini, dalam benak manusia selalu bertanya karena keinginannya, apa sesungguhnya, bagaimana sesuatu terjadi, dan mengapa demikian. Adanya kemampuan berpikir pada manusia tersebut yang menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di dalam semesta. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar perkembangan ilmu pengetahuan alam. Ilmu ini terus berkembang, bertambah luas dan mendalam sesuai dengan hasil-hasil penemuan dan penyelidikan baru, menyebabkan timbulnya cabang-cabang ilmu yang dikenal sebagai fisika, kimia, biologi, dan pengetahuan alam. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini yaitu metode ilmiah adalah pendekatan sistematis, objektif, dan teruji yang melibatkan pengamatan, pengumpulan data, analisis, dan pembuatan kesimpulan berdasarkan bukti empiris. Metode ilmiah berfokus pada validitas dan keandalan informasi yang diperoleh. Di sisi lain juga, metode non-ilmiah lebih subjektif, tidak teruji, dan cenderung didasarkan pada pengalaman pribadi, kepercayaan, atau spekulasi tanpa melibatkan proses penelitian yang sistematis.